Baik, selanjutnya yaitu ada obligasi syariah. Konsep dari obligasi syariah adalah hutang yang pengembaliannya dilengkapi dengan bunga. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan fatwa bahwa obligasi konvensional tidak dibenarkan berdasarkan prinsip syariah. Untuk membersihkan jalan keluar, lahirlah sebuah obligasi syariah. Obligasi syariah adalah salah satu bentuk efek atau surat berharga, sehingga mekanisme jual belinya itu hampir sama. Tapi mungkin di sini itu obligasi syariah dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan akad, mudaroh, dan ijroh. Obligasi syariah ijroh inilah yang biasa disebut dengan suku retail. Lalu pasti pengertian obligasi syariah. Dalam Islam, istilah obligasi dikenal sebagai suku atau sertifikat, sehingga dapat disimpulkan pengertian obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaannya sesuai dengan hukum syariat yang Islam yang berlaku. Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN di tahun 2002 menyatakan jika pengertian obligasi syariah adalah surat-surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah pembayaran kembali dana obligasi pada jatuh tempo tertentu. Dapat disimpulkan, dalam pelaksanaan obligasi berbasis syariah ini menggunakan proses akad, mulai dari ijrah, istima, salam, mudrabah, dan serta musyarah. Lalu apa sih jenis-jenis obligasi syariah? Yang pertama itu obligasi mudharabah, merupakan jenis obligasi syariah yang dalam penerapannya menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara investor dan peminjam. Lalu yang kedua ada obligasi ijazah. Sesuai dengan namanya, obligasi syariah ini menggunakan akad ijarah, yang mana proses akad ini mengambil manfaat melalui jalan penggantian, sehingga dapat dikatakan jika pemilik dana akan memberikan kebesaran kepada emiten dalam menggunakan dana tersebut melalui persyaratan pemberian imbalan untuk pemilik dana. Dalam obligasi ijarah ini, pihak investor bertindak sebagai mustajir atau penyewa sekaligus mustajir pemberi saham. Lalu ada obligasi istisna. Obligasi syariah ini merupakan akad istisna dalam prosesnya. Akad istisna adalah perjanjian yang mana kedua pihak telah menyetujui jual beli termasuk pembiayaan barang atau jasa. Karakteristik obligasi syariah. Meskipun sangat berbeda dengan obligasi konvensional, namun sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami bagaimana penerapan obligasi syariah. Karena itulah pengertian mengenai obligasi syariah terutama pada karakteristik penting untuk dipahami. Adapun beberapa karakteristiknya yaitu yang pertama, obligasi syariah lebih menekankan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkatan bunga, melainkan dengan tingkatan di dalam obligasi syariah ini lebih menekankan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah. Yang kedua, mekanisme obligasi syariah berada dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawas Syariah. Yang keduanya berada di bawah naungan MUI. Yang ketiga itu jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non-halal. Selain itu, dalam obligasi syariah tidak diperlukan istilah bunga. Pengembalian dana yang berkaitan dengan aset, akad, serta tujuan pendanaan umumnya berbentuk imbalan yang didapatkan dari uang sewa atau ijarah, fee margin, hingga bagi hasil atau sumber lainnya yang sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam konsep obligasi syariah ini, perdagangan bunga bukan dinilai dalam bentuk dasar penerbitan. Suku juga mempunyai investor-investor dengan basis yang cukup luas, yaitu mencakup investor syariah hingga investor konvensional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.